Oke. Mudah-mudahan kita nggak ada kendala lagi, kendala sinyal. Maaf tadi kepotong. Halo Mbak Dini, sorry tadi kayaknya Halo. kendala sinyal di akunya. Oh iya, sorry. Di tempat aku juga kayaknya tadi sinyalnya agak lumayan ini sih agak Iya, lumayan terlalu. iya jadi keputus-putus mulu. Oke, kita lanjut aja kali ya Mbak Dini ya. Jadi tadi Boleh, boleh. sampai kesibukan Mbak Dini nih udah ngapain aja gitu. Oke. Sebelumnya selamat sore juga ya untuk yang baru Mm-mm. bergabung mungkin ya. Nama saya Dini, kesibukan saya saat ini yang pertama sih berbisnis ya Mbak ya. Yang Mm-mm. berikutnya selain bisnis, aku juga jadi mentor bisnis di SBM ITB dan jadi fasilitator juga di Google Women Wheel untuk Mm. pemberdayaan wanita-wanita wirausaha yang ada di Kota Bandung. Oke, jadi berarti ini selama WFH juga tetap dilakuin ya Mbak ya, kegiatan-kegiatan tadi. Iya, tetap. Jadi kayak mentoring sama mahasiswa di SBM itu dilakukan by online sekarang karena Oke. situasi di kampus juga sekarang lagi semuanya pembelajaran by online. Seperti itu, Mm. Mbak. Oke, jadi masih bisa dilakuin walaupun di rumah aja gitu ya. Iya, iya, benar-benar. Oke, boleh diceritain nggak tuh Kak, bisnisnya tuh apa gitu, tentang apa, bergerak di bidang apa? Kalau bisnisnya sih ada beberapa ya. Salah satunya ada Indogarment yang paling paling awal Indogarment. Jadi Indogarment ini adalah jasa pembuatan pakaian. Jadi kita by order sesuai dengan request dari konsumen. Kayak misal kita sih kebanyakan seragam-seragam kantor, keperluan-keperluan promosi kerja seperti itu. Itu di Indogarment. Lalu di akhir tahun 2019 kemarin itu kita bikin retail brand untuk wanita ada namanya Damakara. Damakara ini kita komitmen untuk mengangkat kain-kain khas Indonesia sebagai bentuk pakaian fashion dan kita juga memberikan mendukung terapi menggambar bagi anak autis melalui penjualan dari produk Damakara. Oke, jadi tadi ada Indogarment sama Dharmakara ya. Berarti ini dua-duanya di bidang pakaian Damakara gitu ya Mbak ya? pakaian ya. Oke, nah Indogarment ini udah Keduanya bergerak berapa pakaian. lama Yang Mbak? satu yang Indogarment pakaian. Kalau Indogarment ini sendiri dari waktu kuliah sih. Jadi Oke. dulu waktu kuliah semester 4 itu yang merintis pertama sebenarnya suami waktu itu. Jadi Hmm. dia waktu dapat tugas mata kuliah kewirausahaan, dia bikin produksi by order yang keterusan sampai sekarang, Mbak. Udah Oke, kurang lebih udah 11 tahun. oke. Jadi udah lumayan bergeraknya udah lama ya Indogarment ini ya. Kalau Indogarment udah lumayan lama. Kalau yang Oh, Damakara kurang lebih sekarang berarti masuk bulan ketujuh. oke, berarti yang baru ini Dharmakara ya Mbak ya? Ya, ada Makara, sama ada baru lagi, ada Kana juga, Kana Home Oke, Dress. oke. Yang baru lagi ini apa nih Mbak? Kalau yang baru ini home dress sih, lebih ke pakaian rumahan. Karena waktu itu selama pandemi, jadi karena by order yang Indogarment Hmm, beberapa perusahaan off ya, jadi beberapa perusahaan, hmm, beberapa PO dari perusahaan itu kan mulai mulai menurun. Jadi waktu itu ini gimana ya supaya anak-anak tetap ada kerjaan, tetap ada hmm, jahitan seperti itu. Akhirnya yaudah deh kita bikin satu brand baru. Waktu itu juga kepikirannya kan orang-orang sekarang pada di rumah aja gitu kan. Jadi ya. pasti pada butuh pakaian dinas nih yang perempuan-perempuan. Jadi akhirnya kita bikinlah home dress di brand Kana Home Dress itu. Oke, nah seperti yang kita ketahui nih Mbak Dini ini kan ibu sekaligus entrepreneur nih, mompreneur.
yang udah sukses lah ya, tadi udah 11 tahun ngejalanin Indogarment, terus sekarang juga nambah bisnis lain juga, ada Damakara sama tadi ada pakaian di rumah juga. Nah, ini ada tipsnya nggak sih Kak, gimana caranya supaya tetap produktif untuk ngejalanin bisnis dan juga produktif mengurus anak dan keluarga gitu? Oke, kalau dari aku pribadi dan ini yang udah aku jalanin ya Mbak ya, jadi kita sebagai mompreneur seorang perempuan yang supaya bisa tetap produktif ngurusin anak sambil bisnis, kalau aku saran yang pertama adalah kita manfaatkan teknologi. Jadi kita bisa melakukan pakai platform online karena sekarang apa-apa kita nyarinya by online. Mau pesan makanan online, mau habit orang sekarang udah mulai berubah, semuanya jadi mulai bergeser ke online. Jadi kita manfaatkan itu untuk gunakan juga untuk bisnis kita gitu supaya tetap produktif. Jadi mau nggak mau sekarang kita mulai arahnya harus ke online juga gitu. Karena kalau boleh jujur nih, kalau misal yang perempuan-perempuan atau yang udah berkeluarga gitu, yang pertama kali dicek ketika bangun tidur apakah handphone dulu atau suami dulu atau anak dulu, pasti hampir sebagian besar ngeceknya handphone dulu gitu. Jadi sekarang kita udah mulai habitnya udah mulai berubah. Jadi teknologi atau handphone atau online itu udah semacam udah jadi apa ya, kayak udah jadi kayak makanan utama kita sehari-hari gitu. Jadi supaya tetap produktif, bisnisnya tetap jalan, terus kita bisa sambil urus anak-anak di rumah. Itu kalau saran aku adalah kita manfaatkan platform online gitu untuk sebagai sarana kita berjualan atau berbisnis. Seperti itu. Itu Oke, khususnya untuk karena yang pemula ya. ya, karena dari online juga masih bisa tetap ngelakuin kegiatan, khususnya kegiatan di rumah gitu ya, Mbak ya. Iya benar. Oke, Karena kita eh, bangun tidur, nggak apa-apa. ya, ya karena kalau kita sebenarnya kita bisa manfaatkan handphone itu untuk cari uang gitu. Jadi kalau biasanya kita cari informasi di handphone, jadikan juga handphone sebagai sarana untuk kita dapetin uang gitu. Jadi bukan hanya sekedar sarana komunikasi, tapi juga sarana untuk memperkenalkan si apa yang kita jual, brand kita seperti itu. Oke, ada tips ini nggak sih Mbak, manajemen waktu untuk ngurus bisnis online sama ngurus keluarga juga nih, gimana cara mengelolanya supaya baik semuanya nih jalannya? Kalau misal cara untuk apa namanya manajemen waktunya, kalau aku pribadi sih buat semacam rutinitas harian ya. Jadi aku ngebiasain. Jadi aku jadikan anak-anak sama suami itu adalah sebagai tim gitu. Jadi kita adalah tim satu kesatuan. Jadi kita bikin rutinitas harian. Jadi bangun tidur kita jam berapa nih sama anak-anak. Terus misal setelah bangun kita biasanya melakukan aktivitas apa, terus tidurnya anak-anak nih jam berapa seperti itu. Jadi kita bikin jadwal anak-anak nih yang sejalan dengan jadwal rutinitas kita juga gitu. Jadi oh anak-anak bangunnya jam sekian, oh berarti saya bisa lakuin kerjaan tuh jam sekian ketika anak-anak tidur siang seperti itu. Oh, Dan kita bisa yang berikutnya adalah menyiapkan kebutuhan anak-anak sebelum bekerja. Jadi kita siapin dulu makanannya, snacknya, sampai ke jenis permainan yang mau kita lakukan di hari itu. Jadi sebelum kita melakukan pekerjaan, sebelum kita ngecek kerjaan, sebelum kita buka laptop, sebelum kita cek-cek email di handphone, itu kita siapin dulu kayak misal permainan anak-anak apa nih hari ini gitu. Jadi karena kan anak-anak notabene mereka masih yang suka bermain ya, dunianya tuh masih dunia bermain gitu. Jadi kita fasilitasi mereka untuk bermain. Jadi kita cari permainan-permainan yang cocok untuk usia anak dan juga karakter anak. Terus kita bikin kayak jadwal mingguan gitu ya. Misal minggu ini kita mau temanya apa nih, minggu depan kita mau bikin temanya apa nih gitu. Jadi supaya anak-anak juga nggak boring atau nggak ngerasa kok aku kayak diacuhin sih, kok ibu kayak sibuk sama handphonenya gitu. Jadi kita bikin juga kayak jadwal-jadwal fasilitas untuk anak bermainnya. Misal minggu ini kita mau ngapain, minggu depan mau ngapain. Sama yang berikutnya adalah berbagi tugas sama pasangan. Karena kita kan harus punya support system ya. Jadi misal
kalau saya lagi ngajar online gitu ya, biasanya kalau saya ada jadwal ngajar online, itu biasanya suami yang bantu handle anak-anak kayak gitu. Begitupun sebaliknya, ketika suami lagi ngajar, saya yang handle anak-anak. Oke, jadi bagi tugas juga sama pasangan ya Mbak ya, biar pembagian manajemen waktunya juga lebih efektif dan efisien. Jadi bisa saling backup gitu. Oke, iya. Nah, ada tips biar ngejalanin bisnisnya tetap sukses nggak nih Mbak? Kan punya pengalaman udah ngejalanin bisnisnya 11 tahun nih. Pasti udah banyak pasang surutnya, terus juga untuk bisa survive dan sukses ngejalanin itu sampai bertahan 11 tahun tuh apa Mbak? Yang pertama sih kita tentuin dulu visi misi kita mau berbisnis itu apa gitu. Jadi dulu sih sebenarnya setelah saya lulus S1 itu saya sempat kerja. Jadi saya sempat kerja di salah satu multinational company selama kurang lebih 3 tahun waktu itu ya. Terus akhirnya saya memutuskan untuk resign. Waktu itu saya bikin kayak goals yang mau saya capai selama hidup gitu ya. Jadi kayak kita bikin visi misi kita dalam hidup tuh apa gitu. Dan salah satunya yang ingin saya capai adalah saya pengen bisa bermanfaat untuk lebih banyak orang, karena kalau sedikit flashback zaman dulu tuh saya bisa lulus S1 tuh karena saya salah satunya adalah dapat bantuan dari orang baik, dalam artian saya dapat beasiswa full gitu. Dan di situ kayak pas waktu saya kerja yang nikmatin ya cuman saya, keluarga saya gitu. Saya pengen salah satu visi yang pengen saya capai adalah supaya bisa bermanfaat untuk banyak orang. Nah, salah satu di waktu itu saya bikin beberapa list dan saya mantap untuk wah kayaknya untuk bisa lebih banyak bermanfaat untuk orang lain, salah satunya adalah dengan berbisnis gitu. Jadi kita kayak bikin visi misinya nih mau ngapain nih gitu. Jadi kenapa sih kita harus berbisnis, atau kenapa sih kita harus bekerja, kenapa sih kita harus berbisnis, misal kita mau punya banyak waktu sama anak-anak, itu juga salah satu yang ingin saya capai ya, kayak punya visi misi gitu. Jadi saya pengennya ketika nanti saya punya anak, saya pengen bisa punya waktu sama mereka, bisa berangkat sekolah bareng, bisa jemput mereka sekolah kayak gitu. Jadi dari situ akhirnya saya memutuskan oke, saya mantap untuk sebagai seorang entrepreneur gitu. Karena kalau kita nggak punya visi misi yang kuat, ketika nanti di tengah jalan itu gampang banget untuk akhirnya goyah gitu, untuk akhirnya Iya. aduh kayaknya nggak lanjut lagi deh kayak gitu. Jadi kita harus punya visi misi yang yang kuat gitu. Jadi kita tentuin dulu visi misi kita dalam hidup atau dalam kita berbisnis nih, goalsnya mau seperti apa. Sama kita Oh, bisa start dengan usaha yang berdasarkan passion. Karena kalau kita suka gitu ya, kalau kita sesuai sama passion itu pasti akan lebih lebih seneng gitu kan ya. Nah, kebetulan passion aku nih, passionnya adalah lebih ke pakaian gitu, lebih ke kayak fashion seperti itu. Jadi aku pun akhirnya memutuskan untuk bisnisnya sesuai dengan itu. Seperti itu, Mbak. Sama yang paling penting juga kalau misal kita mau berbisnis, khususnya untuk yang perempuan ya, yang ibu-ibu, yang wanita, itu harus ada restu dari suami. Jadi harus ada support system dari lingkungan keluarga terkecil gitu. Karena kalau misal nggak ada restu dari suami juga rasanya juga kayak kurang berkah ya. Terus jalannya juga kayak bakal lebih susah gitu. oke. Jadi tadi dikuatin dulu nih fondasi dari visi misinya biar nanti juga tujuannya jelas. Jadi kalau misalkan nanti tiba-tiba lagi down atau lagi pengen kayak capek atau nyerah, inget lagi nih semua visi misinya tuh udah punya fondasi yang kuat ini untuk bisa jadi survive sampai bertahun-tahun sampai 11 tahun ini. Nah, momentum ini kan bertepatan dengan Hari Anak. Menurut Mbak Dini sendiri, penting apakah penting anak dan keluarga sebagai seorang mompreneur dan ibu rumah tangga juga nih? Penting sih menurut aku anak-anak, karena itu mereka kalau bisa dibilang sih aset ya. Maksudnya uh, aku ada pengalaman salah satu keluarga yang terkena kanker dan itu sampai ke tulang, dan jadi beliau sampai sulit untuk jalan seperti itu, sampai ke kamar mandi pun harus dibopong, dan itu yang melakukannya adalah anaknya gitu. Jadi
di situ aku ngelihat bahwa kalau misal kita nggak bisa ngedidik anak gitu, siapa ketika nanti ya kita nggak tahu ya hidup kita nanti apakah akan sehat terus atau ada ada musibah dan lain sebagainya. Dan menurut aku peran anak dan keluarga itu sangat penting sekali. Jadi anak-anak itu adalah aset kita di masa depan, dan mereka adalah penyemangat kita untuk melakukan yang terbaik lagi untuk kedepannya, seperti itu. Untuk mau terus belajar lagi itu karena ada keluarga dan juga anak-anak. Jadi kayak semacam penyemangat hidup, dan kayak kita punya goals gitu. Jadi punya dorongan juga ya Mbak ya untuk terus tetap Ya, bertahan dan lebih benar. maju. Oke, sesuai hashtag hari ini kan Hari Anak Nasional dan anak Indonesia gembira di rumah. Nah, menurut Mbak Dini sendiri, gimana caranya agar anak bisa gembira dan produktif di rumah aja? Ini kan berarti sudah melalui 4 bulan di rumah. Itu gimana tuh Mbak? Benar. Oke, yang pasti sih kita harus tahu dulu nih karakter anak kita seperti apa. Jadi sebenarnya kelebihan dia seperti apa, karakternya apakah karakter anak-anak yang kinestetik atau karakter anak yang seperti apa, terus kekurangan dia di bagian mana gitu ya. Jadi kita bisa jadikan itu kita buat kayak misal plan permainan edukatif yang sesuai sama karakter anak kita, terus sesuai dengan tumbuh kembang anak kita, kira-kira kurangnya di mana sih gitu. Jadi biar mereka juga tetap fun berada di rumah, karena sekarang udah hampir 4 bulan, anak-anak juga suka nanyain gitu ya, kapan nih Bu kita main kesini lagi, kapan nih. Jadi mereka udah mulai kangen dengan teman-teman sekolah, udah mulai kangen dengan kegiatan yang biasanya mereka bisa pergi kemanapun gitu ya. Jadi mau nggak mau kita harus menciptakan buat anak terlibat dalam kegiatan kita. Contohnya misal kita bisa berkreasi dengan seni. Contohnya beberapa hari lalu tuh, jadi aku tanyain ke anak-anak, kalian mau nggak bikin punya celengan sendiri? Kebetulan anak aku usia 4 sama 2 tahun kan. Mau, kata mereka kan. Terus akhirnya aku fasilitasi. Jadi kan kemarin selama pandemi aku suka beli minuman kopi yang literan gitu kan. Jadi banyak banget botol-botol di rumah gitu. Jadi yuk kita bikin yuk celengan dari botol-botol yang ada gitu. Jadi kita warnain sama-sama pakai kuas, pakai cat sama-sama, terus menghias sendal mereka pakai gambar, pakai warna-warna yang mereka pilih. Jadi buat anak terlibat, kita bisa berkreasi sama seni, atau bisa juga misalnya kita bikin kegiatan-kegiatan kayak mencoba resep-resep baru gitu ya. Karena anak-anak tuh suka banget kalau dilibatin, merasa mereka dibutuhkan gitu sama orang tuanya gitu. Jadi kayak misal kemarin saya bikin nugget yang anak-anak kan suka makan nugget ya, cuman kadang kan nugget saya pengen tambahin kayak sayur-sayurannya gitu kan, kayak wortel parut atau segala macem gitu. Dan Kak, coba dong kakak yang nuangin tepungnya, ada yang nuangin sayurnya, dan tuh mereka seneng banget gitu. Jadi kita bisa libatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan kita gitu. Oke, jadi banyak juga ya maksudnya kegiatan-kegiatan yang akhirnya bisa dilakuin, jadi banyak quality time bareng sama keluarga juga, dan akhirnya juga uh, muter otak juga gimana caranya biar anak nggak bosan juga di rumah, akhirnya sampai bikin Iya, kegiatan-kegiatan bener. edukatif tadi, membuat celengan, terus masak bareng segala macam. Ini menarik sih untuk mungkin kakak reseller bisa dicontoh untuk ngelakuin bareng sama anak dan keluarganya di rumah. Oke, ada tips sukses berbisnis dengan tetap mempedulikan keluarga nggak, Mbak? Oke. Yang pasti sih miliki visi misi yang kuat dalam berbisnis tadi ya. Terus punya goals yang mau kita capai dari bisnis. Terus yang penting juga kita harus punya support system, khususnya dari keluarga dan juga dari pasangan. Karena kita bukan lagi ngomongin tentang Wonder Woman doang gitu, tapi ini adalah super team dalam keluarga gitu. Jadi ketika kita memutuskan untuk sebagai seorang pebisnis dan kita udah punya anak, punya suami, mau nggak mau kita adalah punya tim punya mereka gitu, punya andil dari anak-anak, punya andil dari suami gitu. Jadi kalau memang kita mau memutuskan untuk aduh kayaknya aku mau berbisnis deh, aku kayaknya udah
pengen deket sama anak-anak dan lain sebagainya. Nah itu kita bisa kayak minta restu dulu sama suami, karena kalau tanpa restu dari suami, tanpa dukungan dari keluarga, itu kayaknya agak lumayan susah juga gitu. Jadi untuk lebih mudah lagi, kalau memang mau jadi seorang mompreneur, kita utarakan itu sama suami, sama keluarga, bahwa kita pengen jadi mompreneur seperti itu. Dan harus punya time management yang baik juga. Sama kalau Oh, misal kita baru mulai di awal, kalau aku boleh saran, pisahkan antara keuangan pribadi sama keuangan bisnis gitu. Karena kan kita suka kadang, aduh ambil dulu deh, aduh ambil dulu deh gitu. Jadi kadang pencatatannya, aduh untungnya kok nggak ada ya, padahal udah kita ambil duluan kayak gitu. oke, berarti penting juga ya manajemen waktu dan manajemen uangnya juga jangan sampai disatuin sama uang pribadi gitu ya. Nah, kalau buat kayak pencatatan yang terpisah antara oh ini tuh uang bisnis, oh ini tuh uang pribadi gitu. Jadi kalaupun kita mau pakai uang bisnis ya statusnya kita harus balikin lagi seperti itu. Ya. Oke, Mbak Dini ada ucapan untuk Hari Anak Nasional nggak nih Mbak? Kan kebetulan hari ini Hari Anak Nasional juga. uh, yang pasti setiap anak itu terlahir dengan kelebihan dan juga kekurangan, keunikan masing-masing. Jadi kita dukung keistimewaan yang mereka miliki agar tiap anak menampilkan versi terbaik dari diri mereka. Jadi kadang ya kayak dulu misal aku pribadi gitu ya, dulu ibu aku pengen aku jadi dokter, tapi aku menyadari bahwa aku nggak punya passion di dokter, terus aku nggak punya keahlian atau kemampuan untuk menghafal tuh aku kurang banget gitu. Jadi uh, sadari bahwa kita harus ketahui nih karakter anak kita tuh seperti apa. Kalau mungkin dulu aku memutuskan untuk jadi dokter, mungkin ya kayaknya belum lulus kali ya gitu. Jadi waktu itu aku memberi info apa namanya kayak ngasih tahu ke orang tua aku, Bu, aku lebih sukanya passion aku tuh di sini. Aku lebih 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 jago tuh di bidang ini gitu ya. Karena kayak untuk menjadi versi terbaik dari diri kita tuh nggak harus bukan berarti kita harus menjadi seorang seperti si A atau seperti si B gitu. Tapi jadikan itu kayak sebagai jangan jadikan acuan, aduh si anak itu kok anak aku harus bisa nih kayak si anak ibu itu atau seperti apa gitu ya. Jadi kita harus tahu sadari karakter anak kita seperti apa, keunikan mereka apa, kekurangan mereka di mana, terus keistimewaan mereka seperti apa, supaya kita bisa mendorong mereka untuk mengeluarkan best version dari diri mereka. Seperti itu. Dan peran kita sebagai ibu dan juga sebagai orang tua, kita tumbuhkan apa namanya atmosfer yang kolaboratif antara anggota keluarga, karena yang pasti orang tua adalah panutan ya, jadi role modelnya anak-anak, jadi mereka mencontoh gimana sih untuk menjadi tentang nilai-nilai kehidupan itu mereka mereka bukan dari sekolah, tapi mereka adalah dari orang tua atau dari keluarga mereka gitu. Jadi jadikan parents are the real teacher for children gitu. Jadi kita juga harus bisa menunjukkan best version dari diri kita seperti itu. Oke, jadi penting banget tadi untuk dicatat poin-poinnya supaya tumbuh kembang anak juga jadinya jangan dipaksakan seperti harus patokin sama orang lain, tapi gimana ke dia anak itu sendiri. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab dan juga untuk dua orang penanya terbaik ya Mbak ya, untuk dua orang ya yang akan Ya, mendapatkan hadiah. nanti akan ada gift dari Damakara untuk yang bertanya hari ini. Oke, jadi nanti Mbak Dini boleh pilih kali ya mau siapa pemenangnya. Ini Boleh, boleh. kita scroll dari atas dulu, karena tadi juga lumayan udah ada beberapa yang nanya dari awal. Aku scroll ke atas dulu ya. Boleh, boleh, Mbak. Oke, ini kayaknya Ihsan M. Faris banyak memberikan pertanyaan nih. Kita lihat dari yang paling awal dulu kali. Oh, ada dari Inas Ulaya. Gimana cara atur waktu antara ngurus rumah dan melakukan bisnis? Gimana Mbak? Sebenarnya tadi sempat udah dikasih tahu ya. Mungkin bisa dijawab kembali sama Mbak Dini.
Oke, untuk membagi waktu antara ngurus rumah sama ngurus bisnis gitu ya. Jadi Iya. aku sih bikin rutinitas ya dengan anak-anak gitu. Jadi aku membiasakan anak-anak bangunnya mereka jam berapa. Terus mereka harus makan tuh udah di jam berapa. Biasanya aku sampai bikin kayak gitu sih. Jadi supaya untuk memudahkan kita. Terus aku kasih semacam pengertian ke anak-anak bahwa ketika ibu lagi pegang handphone berarti ibu lagi kerja ya. Ketika ibu lagi ada di meja ini dan lagi buka laptop itu berarti ibu lagi kerja ya. Jadi uh, dari situ sebenarnya anak-anak akan mulai paham ya. Oh berarti kalau handphone ibu lagi pegang handphone yang ini tuh berarti ibu lagi kerja gitu. Jadi aku ngasih tau ke anak-anak handphone ini tuh khusus untuk kerja ya. Jadi kalau ibu lagi pegang handphone ini berarti ibu lagi kerja ya. Jadi aku akan berikan waktu ke anak-anak misal jadi biasanya ke tim kerja aku pun aku kasih tahu bahwa kalau aku di antara jam sekian sampai jam sekian aku akan lebih slow respon karena aku lagi sama anak-anak. Kalau memang ada yang urgent langsung telepon ya. Jadi aku buat seperti itu sih. Jadi kayak rules, oh kalau misal lagi sama anak-anak di jam sekian sampai jam sekian, aku pasti handphone tuh pasti aku agak jauhin gitu karena aku mau main sama mereka dan itu aku ke tim aku kasih tahu bahwa kalau jam sekian sampai jam sekian aku pasti agak slow respon karena sama anak-anak dan kalau memang ada yang urgent yang aku nggak bales-bales berarti aku lagi nggak pegang handphone berarti aku lagi main sama anak-anak dan itu kalau misalnya ada yang urgent tolong telepon kayak gitu jadi aku beri pengertian ke tim aku beri pengertian ke anak-anak terus aku bikin jadwal misal bangun tidur ketika anak-anak belum bangun aku cek kerjaan dulu terus ketika anak-anak udah tidur jadi biasanya aku bikin kebiasaan anak-anak mereka tidurnya jam 8 gitu ya. Jadi ke jam 8 after that aku biasanya suka cek-cek data kayak data penjualan hari ini tuh berapa, terus data yang revenue-nya berapa gitu. Jadi aku di situ tiap malam tiap tidur itu aku manfaatin untuk cek data performan dari sosial medianya seperti apa. Nah itu aku manfaatin dari situ. Aku lihat datanya setelah anak-anak tidur. Oke, jadi pinter-pinter manfaatin waktunya juga ya, Mbak ya? Ya, sama kayak bikin rutinitas sih sama anak-anak. Jadi bikin rutinitas, oh mereka jam tidur siangnya tuh sekitar jam berapa sih? Oh mereka jam makannya jam sekitar jam berapa, seperti itu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari Keia Shop. Kak, saya ibu rumah tangga, apa yang bisa dilakukan untuk dapat uang tambahan dari rumah aja? Oke, untuk ibu rumah tangga banyak banget sih sebenarnya yang bisa dilakukan karena sekarang udah mulai banyak apa namanya kayak misal marketplace dan lain sebagainya udah banyak. Dan kalau memang kita kayak terbatas, bah kayaknya aku nggak bisa keluar banyak untuk kayak nyari barang atau misal aku harus hunting barang, aku harus beli barang. Nah itu kita bisa kayak misal jadi reseller atau jadi kita bisa kayak oh kelebihan yang aku punya apa nih oh kekurangan yang aku punya apa nih oh kayaknya aku punya anak-anak kecil yang aku nggak bisa tinggal nih waktunya atau aku kayak nggak bisa ninggalin anak-anak karena memang nggak ada kerjaan atau jadi kita kayak bikin dulu nih kita lagi ada di kondisi seperti apa jadi kayak misal kita lagi nggak bisa harus tiap hari ke pasar atau nggak bisa tiap hari untuk hunting barang yaudah kita bisa jadi kayak misal reseller terus kita pilih kayak reseller yang memang benar-benar udah gitu ya karena sekarang sayangnya kemarin aku cek selama pandemi banyak banget reseller abal-abal gitu ya apa namanya jadi kita harus juga kayak cek track record si ini tuh seperti apa barang-barangnya seperti apa terus kita bisa kayak cobain dulu produknya beli satu dulu beneran bagus nggak sih akhirnya kalau memang bagus kita bisa coba untuk kayak jadi resellernya jadi sebenarnya kalau memang kita terbatas waktunya kita bisa jadi reseller kalau kita misal ada punya waktu yang lebih senggang kayak misal saya sukanya bikin kue nih terus anak-anak udah mulai agak besar gitu ya kita punya waktu untuk bikin kue baking ya udah kita bisa baking terus kita kayak pemasarin dari online lewat IG atau lewat WhatsApp seperti itu jadi kita lihat kondisi kita lagi ada di mana terus kelebihan yang kita miliki seperti apa akhirnya kita bisa decide tuh pilih apakah kita mau jadi reseller ataukah kita mau produksi sendiri atau seperti apa. Cuman kalau yang simple sih yang bisa kita lakukan di rumah untuk ibu-ibu sih salah satunya adalah reseller ya.
Oke, jadi sesuaiin sama kapabilitas diri dan waktu juga nih di rumah sama kakaknya. Jadi bisa nanti nyesuaiin juga apakah bisa jadi reseller, dropshipper, atau bahkan menghasilkan sendiri produknya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Ihsan M. Faris. Bagaimana caranya menambah edit value pada bisnis pakaian, Kak? Dan bagaimana membuat produk kita bisa berbeda dengan toko pakaian lainnya? Oke, ini penting banget ya untuk teman-teman ya, walaupun yang misal reseller atau seperti apa, gimana sih nambahin added value? Karena added value itu penting banget. Jadi apa sih sebenarnya pembeda antara bisnis kita sama bisnis yang lain gitu ya? Apakah dari segi si produknya, ataukah kita mau main di layanannya, atau seperti apa? Jadi misal, oh kalau pesen di saya barangnya ini pasti grade-nya A, terus misal pelayanannya lebih lebih oke, terus jadi kita mau seperti apa, atau packagingnya kita tambahin seperti apa, jadi kita harus punya added value di situ. Jadi kayak tahap pertama dalam bisnis itu memang value proposition. Jadi kayak kita bikin kenapa sih orang harus beli di A, kenapa sih bukan di B, seperti itu. Nah ini mungkin pengalaman dari salah satu temen aku juga ya. Jadi apa namanya, dia salah satu reseller yang menurut aku ini salah satu, dia ibu-ibu juga, dan dia salah satu yang menurut aku reseller yang oke banget, karena jadi dia reseller produknya itu kalau nggak salah tas ya. Jadi tas dari si produk tas itu dia pilih sesuai sama target market dia. Oh, target market dia adalah anak-anak kuliahan waktu itu. Nah, dari si anak-anak kuliahan itu, dari semua model tas yang ada di apa namanya, yang ada di uh, distributor, yang ada di yang pemilik barang, dia pilih beberapa produk. Dia pilih beberapa produk yang sesuai sama target market dia. Nah, akhirnya dia beli, dia foto lagi, dia apa namanya, dia kayak bikin apa namanya, review seperti itu. Jadi yang membedakan dia dengan reseller yang lain adalah kalau di dia orang lebih trusted karena oh ini foto realnya gitu, terus fotonya beda sama reseller-reseller yang lain. Nah kalau memang kita mau kayak edit value kalau di pakaian seperti apa sih? Nah kita harus lihat nih kompetitor kita siapa yang head to head sama kita, dari segi harga, dari segi si produknya. Kita harus cek dulu si kompetitor kita main harganya di range berapa, terus mereka produknya seperti apa. Nah berikutnya baru kita kasih value added di produk kita, apakah di fitur bajunya, ataukah di bahannya, ataukah di modelnya, apakah di harganya, atau di mananya, seperti itu, atau di layanannya juga bisa. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Dewi_Rante. Fashion atau keunikan dari anak bisa kita ketahui dari umur berapa, Kak? Oke, jadi sebenarnya kita dengan kita apa namanya sering komunikasi sama anak, sering main sama anak, sebenarnya kita ketahuan nih, oh anak aku si A nih dia lebih suka kegiatan-kegiatan yang A, oh anak aku si B nih dia kurang suka sama kegiatan-kegiatan yang apa namanya, yang serius, yang detail seperti itu. Jadi kayak misal contohnya anak aku yang pertama, dia lebih cenderung kinestetik, jadi anaknya nggak bisa diem, jadi lebih suka kegiatan tuh kalau misal berhitung ya berhitungnya harus sambil lompat-lompat gitu, harus sambil ayo kak kita berhitung, kita bikin angka, misal aku bikin angka di lantai gitu ya, angka 1, 2, 3, ayo kita sambil lompat yuk, mana angka 2 gitu, jadi dia akhirnya lompat. Kalau angka 2 kamu lompatnya 2 kali ya gitu, jadi uh, itu enaknya kalau kita udah tahu, oh anak aku kayaknya kalau disuruh yuk kita berhitung, yuk kita apa namanya, ini berapa nih, ini berapa, itu dia akan kurang konsennya tuh nggak banget gitu. Jadi dia lebih suka yang kalau misal belajarnya sambil kinestetik. Nah itu sebenarnya kita bisa tahu dari dini sih, kita udah bisa ngelihat itu dari sejak kecil sebenarnya. Oh anak aku nih nggak banget deh tipe yang harus duduk lama gitu, yang bisa duduk lama tuh bukan tipe seperti itu. Dan itu aku juga confirm sama gurunya, Bu kalau di sekolah si kakak gimana ya, dan ternyata bener. uh, Terus tadi sempat aku juga lihat gimana caranya, tadi ada pertanyaan juga, gimana caranya untuk tahu karakter atau apa namanya, karakter anak, keunikan anak. Nah, kalau misal secara awam mungkin kita bisa dengan lihat
dari cara dia menanggapi sebuah masalah atau cara kita ngajak dia main A, main B, main C gitu ya. Cara yang lain kalau misal kita bisa juga pakai kayak misal apa namanya dari ahli atau kayak psikolog gitu untuk lebih tahu lebih dalam tentang karakter anak kita seperti apa. Oke, nah pertanyaan terakhir nih Kak dari Daystore Everyday. Bagaimana caranya mengajarkan anak untuk menjadi anak yang entrepreneur sejak dini gitu. Jadi bisa melakukan manajemen waktu atau uang atau kegiatan lainnya dan bisa sukses ke depannya. Nah, itu gimana tuh Mbak? Ini lebih ke parenting sebenarnya sih ya. Oke, okay. Ini sih aku dapat sharing dari dokter anak aku sih, dokter kandungan aku sebenarnya waktu itu. Jadi anak itu dia akan sebenarnya dia mulai belajar tuh dari mulai di kandungan sebenarnya. Jadi waktu itu dokter kandungan aku bilang kamu pengen ngebentuk anak kamu nih seperti apa tuh dari sejak kamu hamil dia. Apa namanya? Jadi kalau misal anak-anak dulu waktu itu aku ajak untuk ini ya nak, ibu lagi kerja ya, ini ke kantor kegiatan ibu tuh seperti ini gitu. Jadi walaupun dia masih ada di kandungan tuh sebenarnya dia udah punya kayak roh, jiwa, raga, dan itu yang apa namanya ya yang bisa kita tanamkan dari sejak dalam kandungan gitu. Tapi kalau misal kita udah waduh anakku udah 4 tahun nih atau anakku udah 2 tahun, itu bukan berarti terlambat juga. Jadi kita kenalin anak sejak dini karena ketika dia dari sejak kecil itu akan apa namanya akan lebih mudah sih. Jadi apa namanya untuk mengenalkan. Jadi contohnya ke anak aku ya anak-anak ya. Jadi aku misal tiap hari itu aku kasih mereka uang. Jadi kakak adek ini uang untuk kalian. Jadi kalian boleh jadi tetangga aku ada yang jual makanan gitu ya. Kalian boleh jajan, tapi ini kalian juga harus bisa nabung ya biar bisa beli apa yang kalian mau kayak gitu. Jadi dari celengan yang tadi mereka buat jadi ngajarin mereka untuk ngatur keuangan gitu. Jadi ngajarin mereka untuk hal simple kayak misal ngasih mereka jatah uang jajan harian, terus jangan dihabisin ya, biar bisa buat nabung seperti itu. Jadi mulai dari dini udah kita ajarin hal tersebut gitu. Jadi kalau bisa akan lebih mudah sih sebenarnya mengajarkan anak mengajarkan nilai-nilai tersebut dari sejak dini gitu. Jadi contohnya lagi kayak kemarin sebelum pandemi sih. Jadi kebetulan kayak ada program juga di sekolahnya anak aku yang pertama gitu ya, program Entrepreneur Day gitu. Dan itu anak-anak harus jualan gitu ya. Jadi aku ngajak mereka untuk yuk kita main jual-jualan yuk gitu. Jadi terus mengenalkan mereka tentang profesi sebagai seorang entrepreneur tuh seperti apa gitu ya. Jadi buat mereka untuk cita-cita tuh bukan hanya sekedar sebagai seorang pegawai atau sebagai seorang pekerja di A atau pekerja di B, tapi mengenalkan mereka tentang profesi sebagai seorang entrepreneur juga. Oke deh Mbak, terima kasih. Tadi udah banyak pertanyaan yang dijawab. Nah mungkin Mbak Dini bisa pilih untuk 2 orang pertanyaan terbaik nih Mbak, pertanyaan yang menarik. Mungkin Mbak Dini bisa nilai mau yang mana. Karena akan diberikan 2 gift dari Mbak Dini. Aku tadi suka yang pertanyaan yang kedua sama yang ketiga. Yang kedua tuh yang mana ya Mbak? Aduh saya juga lupa. Yang yang ketiga tuh yang nanya tentang gimana caranya untuk buat value edit dari produk Oke, kita. berarti Mas Mas, Ihsan M. Faris oh nggak salah ya? nih. Ya, Ya, Mas oke. Ihsan. Yang satunya lagi, yang kedua tuh yang mana nih Mbak? Killshop Keisha case yang itu Oke, ya shop apa yang ya. dilakukan buat dapat tambahan dari rumah. Ya, Oke, jadi untuk Kea Shop sama Mas Ihsan M. Faris dapat gift nih dari Mbak Dini. Nanti gimana nih Mbak? Hubungin via DM ke Mbak Dini atau gimana? boleh hubungin via DM ke aku juga boleh. Oke, nanti untuk Mas Ihsan M. Faris dan Kakak Kea Shop, boleh nanti untuk hubungin ke Instagramnya Mbak Dini. Nanti boleh DM untuk nanti ngedapetin hadiahnya. Dapat hadiahnya apa nih Mbak?
dapat hadiahnya Produk ada dari Damakara ya? ya produk dari Damakara. Oke. Baik, terima kasih Mbak Dini udah mau ngeluangin waktunya nih untuk berbagi dan sharing sama teman-teman reseller Rate S. Makasih juga dan sukses terus sama bisnis ini Mbak. Tadi ada 3 bisnis dan selalu sehat, stay safe dan stay healthy sama keluarganya juga. Terima kasih Mbak Dini, jangan kapok untuk berbagi lagi sama teman-teman reseller. Oke, thank you juga ya Mbak untuk kesempatannya. Thank you semuanya yang udah join juga sore ini. Oke, terima kasih Mbak Dini. Selamat sore. Oke. Nah, oke teman-teman, tadi kita udah selesai pembahasan sama Mbak Dini, dan aku juga tadi di awal udah infoin kalau hari ini akan ada produk terkini. Produknya apa aja? Itu ada Marvel earphone, itu bisa apa? Bisa HD untuk Mi controller, terus juga nyaman juga dipakai dan juga bisa untuk dipakai gaming, nonton film atau mendengarkan musik itu bagus banget. Dan ini ada juga yang high performance male running. Nah, ini kaos yang bisa khusus untuk olahraga, nyaman juga, yang pastinya cepat menyerap keringat, jadinya untuk olahraga cocok banget. Terus juga ada hanger, terus juga ada case handphone, terus juga ada mainan, terus ada Marvel juga. Jadi Marvel earphone ini ada yang seri A, ada yang seri B, terus juga ada skipping. Nah, jadi ini yang produk terkini ini kebanyakan untuk olahraga dan untuk menemani waktu luang kalian di rumah. Nanti bisa kalian cek di aplikasi dan abis ini juga akan ada Instagram Story dan kalian bisa langsung swipe up. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa terus jaga kesehatan dan ada diskon Hari Anak dan bisa kalian cek di aplikasi di kategori promo sayang anak. Terima kasih.